Saya percaya kita semua mengalami kemenangan bersama Tuhan. Amin. Tahun 2010 tanggal 28 Desember, akhir konser, saya didoakan oleh Coach Jeffrey beserta istri saya. Dan saya masih ingat betul beliau berkata kepada istri saya, "Lan, tetap semangat." Saya pun mencoba membangun semangat, sebab saya lihat fakta istri saya mengalami sakit yang luar biasa. Bulan Desember, Januari, minggu pertama masih bisa ibadah di tempat ini, minggu kedua dan seterusnya sudah tidak bisa ibadah. Dan klimaks di bulan Mei, ada banyak teman-teman yang mendoakan hamba-hamba Tuhan dari luar kota, bahkan dari Jakarta. Beberapa dikirim Tuhan untuk mendoakan istri saya. Semangat saya mulai bangkit, kekuatan itu mulai tumbuh. Dan saudara, tetapi tanggal 8 Mei ketika saya dapat tugas untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11, Tuhan bicara khusus sama saya bahwa relakan hak yang paling engkau selama ini pertahankan. Yesus berani melepaskan hak istimewa. Saya bingung waktu itu dan saya berkata kepada istri saya, maksudnya apa? Setelah tanggal 8 saya masih khotbah, saya tugas sampaikan firman Tuhan itu. Tanggal 9 malam istri saya masuk IGD dan harus mengalami koma saat itu, sudah sekian waktu lamanya. Dan jam 4 pagi hari tanggal 10-nya saya sempat mendoakan istri saya dan saya berkata, "Mih, kalau Tuhan mau panggil kamu pulang ke rumah Tuhan, saya rela dan itu yang terbaik. Saya sebagai suami sudah lakukan yang terbaik. Saya sudah kerjakan semuanya, tetapi kalau Tuhan mau panggil kamu pulang, jauh lebih indah." Saya doakan, saya tumpangi tangan istri saya dan saya berkata kalimat terakhir, "Pulanglah dengan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Setelah tidak cukup lama, istri saya mengembuskan nafas yang terakhir. Saat itu saya mengalami depresi yang luar biasa. Saya sempat berkata, "Tuhan, kalau saya tahu jalan cerita hidup saya 2011 seperti ini, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya tidak mau jadi seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, sebab saya tahu cukup berat dan sulit buat saya." Saya mengalami keterpurukan dan hampir sekitar 30 hari saya berkata seperti ini, "Tuhan Yesus baik." Aku belajar itu dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan memang baik, tapi tidak baik buat saya. Tanggal 2 Juni saya bertobat ketika saya harus melayani di sebuah gereja. Saya menyampaikan firman Tuhan dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, Tuhan berkata, "Kamu selesaikan apa yang kau alami selama ini. Baik tidak baik dalam hidupmu, aku Yesus tetap yang terbaik." Saudara, saya percaya Yesus baik buat saudara. Amin. Yesus dahsyat buat saudara. Karena itu kita mau membalas kebaikan Tuhan, kita mau beri yang terbaik juga. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang terbaik, dahsyat buat kami. Malam hari ini sebelum kami nikmati hadirat-Mu lebih lagi, kami rindu membawa korban persembahan syukur kami. Tuhan, sucikan, kuduskan, dan biarlah semua yang kami persembahkan Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati setiap kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala bertarai. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, Haleluya. Mari yang sudah memberikan persembahan, saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Mari lambaikan tangan kita. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari samakan tepuk tangan kita. Haleluya. Dia dahsyat, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak saya, siapa dapat melawan? Katakan, saya lebih dari pemenang, dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bandinya, Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sekali lagi. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari. Tunjuk teman, katakan, kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Serukan. Haleluya. Saudara siap diberkati lebih lagi? Benar. Lihat kanan kiri, kasih senyum, katakan gini, duduk dulu, siap-siap dilawat Tuhan. Ya kalau sudah ngomong duduk dulu, ya Bapak Ibu Saudara duduk. Haleluya. Kasih senyum yang paling manis. Mari kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Shalom. Pertamanya Bapak Ibu saudara, percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini pada sore hari ini adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu saudara. Sebab saya percaya setiap kita ada di tempat ini bukan karena kebetulan. Setiap kita ada di tempat ini bukan karena ada seorang JPS Chandra. Sebab kalau Bapak Ibu sudah datang di tempat ini cuma karena mencari seorang JPS Chandra, saya jamin nanti Bapak Ibu sudah pulang tidak akan dapat apa-apa dari dia. Tapi kalau kita datang di tempat ini, kita mencari Tuhan, maka kita mendapati segala yang kita perlukan malam hari ini. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini lampu ruangannya saya hindari redupan, bukan karena ada konser, tetapi malam hari ini saya mau ajak kita semua untuk fokus saja kepada Tuhan. Jadi tidak usah pedulikan kiri kanan depan belakang kita. Malam hari ini kita cuma mau mengungkapkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama menguji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, ada satu kisah yang saya ingin sampaikan kepada Bapak
karena mereka kehilangan kedua orang tua mereka akibat peperangan itu. Lalu Amerika kirim bantuan ke Eropa. Mereka mendirikan yayasan sosial di sana. Lalu mereka tampung semua anak yatim piatu yang pernah di sana itu. Mereka berikan makanan, mereka rawat dengan baik, mereka berikan semua yang terbaik di tempat itu. Sampai suatu kali dalam seorang bapak di tempat itu, dan di penampilan bapak itu kelihatan sekali kalau bapak itu sangat menderita dan sangat disakiti. Badannya kurus kering, jalannya juga sangat tertatikan. Dan di tangan dari bapak itu dia menuntut seorang anak. Dan anak itu tidak lagi menderitanya dengan bapak itu. Badannya kurus kering, punya buncit kelaparan, tidak terawat sama sekali. Lalu mereka diterima oleh seorang petugas. Dan bapak itu berkata pada petugas itu, "Pak, tolong berikan anak ini makanan. Tolong merawat anak ini baik-baik di tempat ini." Lalu petugas itu bertanya, "Mohon maaf Pak, apakah ini anak Bapak?" Dan pada saat ditanya apakah itu anaknya, maka bapak itu menjawab, "Ini anak saya." Namun pada saat bapak itu berkata bahwa itu adalah anaknya, maka petugas itu berkata, "Mohon maaf, peraturan di dalam badan yayasan sosial ini hanya cuma menampung anak-anak yatim piatu. Tapi karena anak ini masih punya bapak, jadi mohon maaf kami tidak bisa menampung anak bapak dirawat di tempat ini." Lalu bapak itu berusaha meyakinkan petugas itu sambil berkata, "Tapi kalau kamu mengerti betapa penderitanya saya, betapa tidak berdayanya saya untuk merawat dan menemukan anak saya, kamu pasti mau terima anak saya yang merawat di tempat ini." Lalu petugas itu berkata, "Maaf Pak, peraturan tetap peraturan. Kami tidak bisa menampung anak bapak dirawat di tempat ini." Lalu dengan putus harap bapak itu menatap anaknya. Namun sebaliknya dengan penuh harap anak itu menatap mata bapaknya. Setelah itu bapak itu cuma dia peluk anaknya. Dia menangis sejadi-jadinya. Setelah beberapa saat kemudian dia bangkit berdiri dan dia bertanya kepada petugas itu, "Jadi maksud kamu kalau sudah mampu, baru kamu mau terima anak saya dirawat di tempat ini?" Petugas itu menjawab, "Demikian peraturannya." Lalu bapak itu sudah katakan gemetar. Bapak itu meletakkan tangan anaknya di tangan petugas itu sambil berkata, "Tolong berikan anak saya makanan. Tolong merawat anak saya baik-baik. Berikan semua yang terbaik bagi anak saya ini. Sementara itu saya akan urus saja sendiri." Setelah berkata demikian, bapak itu kemudian pergi, lalu membunuh dirinya sendiri, hanya supaya anaknya bisa diterima di tempat itu dan mendapatkan yang terbaik di sini. Pada waktu saya baca kisah nyata ini, saya berkata, "Tuhan, kalau saja di muka bumi ini ada seorang bapak yang bisa begitu sampai dia rela mati hanya supaya anaknya benar-benar yang terbaik dalam hidup ini. Bukankah itu juga yang Kau buat dalam hidupku? Bukankah itu juga yang Kau buat dalam hidup saudara dan saya?" Sebab ketika dia berkata dia mengasihi kita, dia bukan cuma sekedar berkata bahwa dia mengasihi setiap kita, tapi dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya, bahkan hidupnya dia berikan bagi setiap kita. Pertanyaannya malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja dia sudah berikan bagi kita, adakah sesuatu hari ini yang dia tidak bisa berikan bagi kita? Mari kita dudukkan kepala di hadapan Dia bersama-sama. Terima kasih Bapa.
kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kasih setiamu itu yang menghidupi kami sampai hari ini. Itu sebabnya di hadapanmu malam ini kami berkata, apapun keadaan kami saat ini, bagaimanapun situasi hidup kami hari ini, kami tidak punya satupun alasan untuk kami tidak bisa memuji Engkau Tuhan. Sebab kasih-Mu besar dalam hidup kami ya Allah. Itu sebabnya inilah ungkapan isi hati kami di hadapan-Mu malam ini. Demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari dengan iman percaya kita mau katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Setiap kali kami mengingat kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, ya Aba, kami merasa malu. Karena atas dasar apa Engkau mengasihi kami sedemikian rupa, padahal tidak ada yang baik dari hidup kami ini. Bahkan sampai hari ini kami mengaku di hadapan-Mu, kami masih terus mengecewakan Engkau Tuhan.
dengan pikiran kami, perkataan kami, perbuatan, bahkan rancangan hati kami ini. Namun demikian pun Engkau tidak pernah berhenti mencintai setiap kami. Bahkan setiap hari baru Engkau perbaharui lagi kasih setiamu bagi kami. Itu sebabnya malam hari ini, inilah ungkapan isi hati kami di hadapan-Mu Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur siap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadi